Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan dan Geraha Mu'alaf Jakarta dalam program spesial Ramadan yaitu Serba-Serbi Quran bersama dengan Syekh Ridho. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah, kaifa hal? Baik, kita mau melanjutkan dari episode yang sebelumnya ketika kita sudah mulai berbicara tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dipakai oleh orang-orang di luar Islam yang mencoba memfitnah ya atau menyerang Islam atau menyerang Quran. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah berbicara tentang ayat Ali Imran, Quran Ali Imran ayat 45 mengenai Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Pada hari ini kita akan berbicara tentang Quran surah Maryam. Nah, banyak sekali surat di Surat Maryam yang banyak dipakai oleh orang-orang di luar Islam yang menyerang Islam. Yang pertama kali mungkin yang bisa saya sampaikan adalah Quran surat Maryam ayat ke-28. Ya, ketika Siti Maryam menghadap kepada kaumnya, kaum Yahudi dengan anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang masih bayi di mana Maryam melahirkan anaknya tanpa suami. Karena di agama Kristen itu ada suami walaupun itu anak adopsi, tapi kalau di Quran tidak dijelaskan ada suami. Jadi tidak ada suami. Buat orang Yahudi, hal itu adalah sebuah kemungkaran, sebuah aib. Seorang perempuan di kepercayaan Yahudi. Iya, di tradisi bangsa Yahudi. Ya sebenarnya sama dengan di Islam juga. Artinya seorang perempuan tanpa suami bisa mempunyai anak, tentu saja dianggap dia sudah berzina. Gitu kan? Tetapi kan Allah SWT sudah menunjukkan kuasanya bahwa Allah SWT sudah menciptakan Isa alaihissalam melalui kun fayakun. Gitu ya. Nah, jadi ketika Maryam menghadap kepada kaumnya, kemudian kaumnya memanggil Maryam dengan sebutan wahai Ukhta Harun, ya Ukhta Harun begitu. Ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghi. Ayahmu bukan seorang buruk. Seorang yang buruk perangai. Ibumu bukan seorang pezina. Bagaimana mungkin kamu bisa mempunyai anak, gitu kan ya? Mungkin kita baca dulu ayatnya di Quran surah Maryam 19 ayat ke-28. Nah, silakan. Ya Ukhta. Bismillah. Ya Ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Nah, di situ kan wahai saudara perempuan Harun. Yang dipanggil di sini adalah Maryam. Ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan yang pezina. Yang dipermasalahkan oleh orang-orang di luar Islam ini, Syekh. Ini yang disebut Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Pertama, siapakah Harun ini? Yang kedua, kalau yang dimaksud Harun ini adalah kakak laki-laki daripada Nabi Musa alaihissalam, jarak daripada Nabi Harun kepada Maryam ini kan jaraknya kurang lebih 1.300 tahun. Ya, jaraknya lama sekali. Bagaimana mungkin Maryam bisa disebut saudara perempuan Harun? Padahal Harun, Musa juga mempunyai saudara perempuan yang namanya Miriam, bukan Maryam. Ayah mereka namanya Amram. Kalau ayahnya Maryam adalah Imron. Jadi ada kemiripan nama-nama. Ada Miriam, ada Maryam. Ada Amran, ada Imron. Yang disebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, pertanyaannya adalah, kalau begitu Quran salah menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun yang jaraknya lama sekali, 1.300 tahun. Jadi salah. Nah, dianggapnya salah. Al-Quran salah. Bagaimana Syekh menjawab, Syekh? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tidak mungkin. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. Orang pemusuh Islam akan tetap membran kamu dengan segala macam. Baik diskusi, baik dengan secara sembunyi, baik terang-terangan, segala macam. Sampai kamu kembali lagi dari agama kamu. Itu kata firman Allah. Tidak sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Orang pemusuh tetap akan fight. Karena mereka tidak suka agama kita pada dasar. Itu iri dan dengki di dalam.
hasadan min indi anfusihim. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum. Allah berfirman, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Kuffaran hasad, hasad. Artinya iri dan dengki. Itu sebab yang membuat mereka memusuhkan al-Islam dan Al-Quran. Karena dia tidak berani, jiwanya tidak berani masuk al-Islam. Jadi dia iri dan dengki seperti orang yang menjadi kaya, orang tidak bisa menjadi kaya. Nah, dia lihat kamu jabatan, dia tidak bisa menjadi jabatan. Itu orang kafir atau orang yang tidak masuk Islam. Ada iri dan dengki di dalam selamanya. Sampai kiamat itu. Sampai kiamat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dia. Mereka wala yazaluna apa terus apa berlangsung. Mereka terus berlangsung. Ya. Baik. Dengan cara very simple, kalau saya bilang, kenapa kamu lakukan seperti ini ya saudara saya? Apakah kamu tidak dianggap anak Kartini? Anak Kartini? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Oh, maksudnya, oke. Boleh kamu menjadi ibu anak Kartini, anak ibu Kartini. Boleh atau tidak? Soekarno-Soeharto, presiden yang dulu, dianggap anak ibu Kartini. Maksudnya majazi. Majazi, karena Ibu Harun itu yang di sini itu cara di bahasa Arab hina Maryam. Mereka menghina Maryam. Seperti ini. Kenapa kamu lakukan gini? Apakah kamu tidak dianggap anak ibu Kartini? Wahai. Itu cara menghina dengan bahasa lahjah Arab. Ya, kamu anak Harun, ya dia turun dari darah Harun dari awal. Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin, dzurriyyatan ba'daha min ba'd." Allah Subhanahu wa taala menurun garis nabi-nabi dari satu garis. Dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad, baik Israel atau Arab, semuanya turun dari satu garis. Jadi mereka min innatkan. Ya Maryam, wahai Maryam, kamu anak Harun, ya ukhta Harun. Ukhta di sini kenapa mereka tidak bilang wahai yang kamu anak Harun, tapi mereka bilang ukhta Harun. Saudara. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna", sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Itu kunci juga. Itu yang saya Anda mencari. Maksudnya ukhta Harun atau saudara perempuan Harun itu bersifat majazi. Bersifat saudara beriman. Majazi artinya kiasan. Kiasan. Betul ya? Jadi yang dimaksud dengan ukhta Harun artinya Maryam ini sebenarnya keturunan daripada Harun. Turunan. Dan dia bersaudara dengan keimanan. Ya. Saat Muhammad, maaf ya saudara saya, maaf. Biar lebih jelas Anda yang sempurna. Saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensebutkan Nabi Musa, dia bilang apa? Akhi Musa. Akhi Isa. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensebutkan Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai apa? Saudara saya. Saudara, apa dia saudara? Ya betul. Karena dia bersaudara di mana? Di golongan, rombonan beriman. Jadi mungkin seperti ini ya, Syekh. Ya. Jadi kaum Yahudi pada waktu itu melihat Maryam yang mempunyai anak tanpa suami, mereka berkata seolah-olah begini, "Hai Maryam, kamu tuh keturunan nabi. Ya. Kamu keturunan orang soleh. Ya. Bagaimana ceritanya? Bapak kamu bukan orang yang berperangai buruk, ibu kamu juga bukan orang yang pezina." Paman Maryam siapa? Paman Yahdi yang hadir di zaman ini. Ya. Zakaria. Zakaria juga orang soleh. Yang membesarkan Maryam siapa? Ya. Zakaria juga nabi. Jadi kamu keturunan orang-orang soleh. Ya. Bagaimana mungkin kamu bisa punya anak tanpa suami? Ya betul. Seperti itu ya. Ya, tepat sekali. Ya. Contohnya, mereka menghina dan meninatkan garisannya, garis turunannya. Ya. Yang siapa yang membesarkan Maryam? Nabi Zakaria. Ya. Silakan. Saya sedang baca satu referensi. Yang membesarkan Siti Maryam itu Nabi Zakaria. Siapa ibu Maryam? Ya, ibu Ala Imran, ya istri Ala Imran. Dia saat apa? إذ قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Itu ibu. Jadi turunnya garis turun darah Maryam,
asal usul niyah nabi dari nabi dari nabi dari nabi. Jadi ada keturunan nabi. Dari asal niyah dari nabi. Ya, Siti Maryam itu tersuci wanita di seluruh dunia dan akhirat. Siti Maryam disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam hadis juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya ada beberapa ada beberapa poin nih. Iya, silakan. Ini bagus sekali. Jadi kata ukhta itu bisa berarti lebih dari satu. Ya. Kalau tadi kita sudah berbicara bahwa kata ukhta Harun artinya di situ yang diterjemahkan dengan saudara perempuan Harun bisa diartikan bahwa Maryam ini adalah keturunan Nabi. Betul. Keturunan Nabi Harun. Duanya benar. Nah, saya sekarang mau membacakan tafsir. Silahkan. Tolong ditampilkan. Nah, di sini ada tafsir. Mungkin tulisannya terlalu kecil, saya perbesar dulu. Gak apa-apa ya. Nah, saya perbesar gini ya, supaya bisa terbaca. Iya. Tafsir Maryam ayat ke-28. Kemudian mereka menambah celaan dan cemoohan serta tuduhan kepada Maryam seraya berkata, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-sekali bukan seorang yang jahat dan ibumu sekali-sekali bukan seorang wanita tunasusila. Bagaimana kamu sampai mendapatkan anak ini?" Maryam dipanggil dengan sebutan saudara perempuan Harun oleh karena telah menjadi kebiasaan Bani Israel untuk menyebutkan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelumnya. Iya. Ya. Kemudian di sini ada hadis nih. Ada hadis diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Najran di negeri Yaman, di mana terdapat orang-orang Nasrani dan mereka bertanya kepadanya, artinya orang Nasrani bertanya kepada sahabat Al-Mughirah, "Mengapa kamu membaca di dalam Al-Quran, hai saudara perempuan Harun? Padahal Harun dan Musa itu hidupnya lama sekali sebelum lahirnya Isa putra Maryam." Al-Mughirah tidak sempat memberikan jawaban, dan ketika beliau pulang ke Madinah dan menghadap Rasulullah, beliau mengemukakan pertanyaan itu. Oleh Rasulullah SAW dijawab, "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka Bani Israel itu suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka." Iya, Riwayat Ahmad. Iya betul. Di hadis yang disebut di buku Ahmad, di Imam Ahmad itu benar. Dan di hadis ini saya juga sudah cek. Hadis ini sahih. Ini hadis ada di Sahih Muslim juga ada. Nomor 2135. Di sini tingkatannya sahih. Gitu ya. Nah, jadi kalau begini berarti kan Rasulullah SAW sudah tahu bahwa orang-orang Bani Israel itu suka menyebut-nyebut nama para nabi, orang soleh sebelum mereka. Ada bukti kecil membuktikan kisah hadis ini. Buktinya apa? Bani Israel, anak Nabi Yaqub. Nah, dipanggil Bani Israel. Sama juga ya. Begitu juga di dalam Bible mereka. Sekarang saya tunjukkan. Boleh ya kita buka Bible ya? Ya Allah. Ayo. Tapi kalau kita baca ini tidak perlu pakai bismillah ya, sih. Oh, bismillah bagaimana? Bismillah bagaimana? Ada di sebuah kitab yang namanya Kitab Lukas. Lukas. Lukas itu Luka. Luka dalam bahasa Arab. Pasal 1 ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria. Zakaria adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun. Betul. Ya. Namanya Elisabeth. Elisabeth itu istri Al-Amra, Imran. Istri daripada Zakaria. Dari istri Zakaria, tapi turunnya garis Imran. Oke, betul ya. Jadi yang keturunan Harun adalah Elisabeth, istrinya Zakaria. Iya. Oke. Nanti di sini juga ada ayat seperti ini. Di dalam bulan ke-6, sebentar. Di sini disebutkan sanak ya. Jadi Maria itu yang di dalam Bible itu disebut sebagai sanak kerabatnya Elisabeth. Sebentar. Ya. Nah ini beberapa hari kemudian lalu ia masuk rumah Nabi Salam ketika Elisabeth mendengar meloncakan dalam itu. Sebentar ya. Ya silahkan. Nah ini sebentar. Saya cari dulu. Silahkan. Maksudnya apa di sini biar maksudnya begini. Tidak. Maksudnya begini. Jadi
Zakaria mempunyai istri Elizabeth. Elizabeth ini adalah keturunan dari Harun. Betul. Maria itu juga ternyata kerabat daripada Elizabeth. Iya. Jadi kalau Elizabeth keturunan Harun, Maria kerabatnya kerabatnya Elizabeth, berarti Maria juga keturunan Harun. Ini malah dikatakan oleh Bible sendiri. Iya. Begitu. Menetapkan ini. Iya, nanti sebentar saya cari ini sebentar nih ya. Supaya kalau tadi kan kita sudah baca bahwa istri Zakaria adalah keturunan Harun yaitu Elizabeth. Sebentar sekarang kita buktikan apakah Maria itu sanak daripada Elizabeth. Nah, ini sebentar. Maria Elizabeth. Nah, ini. Lukas 1:56. Sebentar. Silakan. Nah, nih, ayat 36 saya. Ya. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pada bulan ke-6, malaikat Gabriel atau Jibril alaihissalam disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Oke. Kemudian ayat 36, lihat Elizabeth sanakmu itu. Sanak. Artinya, sanakmu. Berarti kan kerabat. Masih dalam keluarga dekat berarti. Kalau Elizabeth keturunan Harun, Maria sanaknya Elizabeth, berarti Maria juga keturunan Harun. Iya betul, sama turunnya. Ini malah Bible yang mengatakan. Ya. Jadi ada juga di sini begini. Kalau tadi saya bilang bahwa itu adalah kalimat majasi atau ya kata majasi yang artinya apa namanya? Digunakan untuk menghina berbau tani. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih juga disebut sebagai anak Daud. Disebut anak Daud. Kalau anak Daud, apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Ya kan? Kemudian Yesus juga mengatakan kepada imam-imam Yahudi, ahli-ahli Farisi, sebutnya apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Ular beludak. Di sini disebutkan. Disebut ular beludak. Yesus menyebut imam-imam Yahudi dengan sebutan hai kamu keturunan ular beludak. Ular ini. Ular binatang itu. Apakah maksud Yesus orang-orang Yahudi imam itu anak ular? Kan bukan. Nah, ya maksudnya paham majas juga. Majasi juga gitu. Jadi kalimat majasi kan memang sering dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Kita juga sekarang masih pakai kan. Sampai sekarang. Itu balaghah, namanya balaghah. Ya. Sekarang kalau kita sebut Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi Indonesia. Negara Indonesia disebut Ibu Pertiwi kita. Ibu Pertiwi. Apakah kita anak kandung daripada negara Indonesia? Saya anak Firaun. Karena dari Mesir. Jadi maksudnya begitu ya sih ya. Jadi ada kalimat majasi yang jangan dianggap sebagai literal atau harfiah. Tadi hadis kita juga sudah bacakan. Bahwa memang ada hadis yang sahih mengatakan dari sahabat Al-Mughirah yang ditanya oleh orang-orang Nasrani di Najran. Jadi pertanyaan ini bukan baru sekarang. Pada zaman Nabi masih hidup sudah ada yang bertanya. Ya betul, sama. Sama. Dan sudah dijawab. Begitu. Beda pakaian, beda suasana, tapi sama pikirannya. Ya betul. Jadi kalimat majasi itu jangan serta-merta langsung disebut, oh ini salah. Enggak, ada di setiap bahasa. Jadi kalau mau bilang itu salah, berarti mereka juga harus mengakui Yesus anak kandung Daud. Betul. Betul kan? Atau anak ular. Bukan Yesus yang orang Yahudi. Orang Yahudi yang disebut oleh Yesus, "Hei kamu keturunan ular beludak." Berarti kamu harus anggap orang-orang Yahudi itu keturunan ular atau anak ular. Berbautan sifat ular. Iya. Itu yang disebut dengan kalimat majasi atau kiasan atau metafora ya. Ada lagi saya? Enggak, silahkan. Cukup. Tapi betul. Sudah cukup ya? Iya, cukup. Jadi Quran tidak salah
Memang itu yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi terhadap Maryam yang mempunyai anak tanpa suami. Nah, itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam melalui kun fayakun. Bagaimana dicipta itu sesuatu aneh, ya lihat ciptaan diri sendiri. Bagaimana? Betul. Bagaimana? Kalau ada yang bertanya, bagaimana tanpa suami istri, bagaimana tanpa laki-laki? Innama amruhu, innama idza arada syai'an fa innama amruhu yaqul kun fayakun. Ya, betul. Satu lagi. Di Bible dikatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah. Apakah Yesus anak kandung Allah? Anak kandung atau adopsi? Bukan kan? Orang Kristen sendiri mengakui bahwa maksudnya anak Allah adalah bukan anak kandung. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala beranak gitu. Auzubillah. Ya kan? Mereka menyebutkan anak Allah di sini, ya oke, ada yang bilang bahwa itu adalah kiasan. Tetapi Yesus di sini lebih sering mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Bukan kiasan. Mereka percaya bahwa bukan kiasan. Dia anak kandung, anak betul, anak daging darah. Mereka berpikir seperti itu. Ada yang berpendapat juga seperti itu, tapi juga ada Kristen yang bilang bahwa itu kiasan. Kiasan. Gitu. Jadi bukan anak, itu kiasan. Bukan anak artinya Tuhan punya anak gitu. Punya anak. Bukan. Karena kalau kita melihat dari kitab yang punya orang Yahudi yang disebut dengan Perjanjian Lama, yang disebut dengan anak Allah itu adalah orang soleh. Maksudnya adalah orang soleh. Nabi Adam juga disebut anak Allah. Anak Allah. Nabi Daud juga anak Allah. Bahkan satu bangsa Israel pun disebut anak Allah. Anaknya Nabi Yusuf, Efraim, malah disebut anak putra sulung. Anak sulung malah. Nah, apakah siapa anak sulung itu? Efraim. Efraim itu anak sulung di budaya mereka. Ya, di Yahudi. Ya, jadi sebutan anak Allah sudah biasa, tetapi artinya itu adalah orang-orang soleh atau orang-orang yang dikasihi atau yang dipilih. Ya. Jadi kalau Yesus anak Allah, artinya Yesus juga orang soleh sebenarnya. Kira-kira begitu sih. Lah, bagus banget. Bagus penjelasan kamu tentang ayat yang ini. Tidak, di mereka bahasa Arab, berkomentar sedikit sebelum Anda tutup episode ini. Di Arab itu terkenal dengan bahasa yang kaya. Jadi digunakan, itu yang sebab Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab. Biar menyebar agamanya melalui bahasa itu. Biar dia bisa menanggung semua kebutuhan manusia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa expression biar menghina perbuatan Maryam aja. Tapi kalau disebut ukht, artinya dia bersaudara iman dan terus dari garisnya. Itu. Sebenarnya ada beberapa makna daripada ukhta yang dipakai di dalam ayat-ayat di dalam Quran. Ya, ada yang menggunakan kata ukhtun, ya, ada yang menggunakan kata ukhtuka, ada yang menggunakan kata akhawatukum, ya. Jamak. Ada yang menggunakan kata akhawatukum mina rodait. Ya. Nah, ada juga yang menggunakan kata banatu al-ukhti. Banatul ukhti. Nah, ada juga yang menggunakan kata apa nih? Akhawatihina. Ada juga li ukhtihi. Ada min ukhtiha. Ya, macam-macam. Ada juga nanti di sini yang menggunakan kata sebentar, ukhtaha. Jadi ukhta di sini yang menggunakan ukhtaha itu mengandung makna itu adalah keturunan. Ya betul. Ya. Itu juga ada di ayat Quran surat 7 ayat 38. Mungkin kita bisa cek silahkan. Ya, supaya pembuktian ya. Supaya tuntas. 738. Silakan saya, di sini ada kata Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama umat-umat yang telah berlalu. Atau naik, ya? Ini ayat 38. Turun atau sebelum kamu dari golongan jin. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Betul kan? Ukhti di sini bukan artinya saudara daging darah, bukan. Sama-sama kata ukhta, ada kata ukhtanya. Iya betul. Ini kasusnya hampir sama dengan kata wajihan. Iya betul. Bukan ukhta artinya saudara daging, bukan. Ukhta di sini setiap umat masuk artinya ukhuwah. Di sini hubungannya saudara bagaimana? Maaf.
Di sini hubungannya saudara bukan daging darah, saudara dengan kemanusiaan di sini. Karena ummah beda, ada ummah kafir, ada ummah. Bagaimana mereka saudara padahal ada kafir dan mukmin. Mereka saudara di garisan kemanusiaan. Jadi ukhta artinya apa? Hubungan berdasar darah, hubungan berdasar negara, hubungan berdasar mungkin saya dan kamu belajar di ilmu kedokteran. Jadi saya dan kamu dianggap apa? Saudara di dalam apa? Di dalam ilmu kedokteran. Bisa juga. Bisa. Itu itu kata ukhta atau akh. Ya. Baik. Berarti kalau begitu sudah jelas ya. Iya. Di dalam bahasa Arab itu kosakatanya begitu kaya, banyak sekali. Kalau kita bandingkan sih, bahasa Arab punya berapa kosakata sih? Tahu nggak? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kosakatanya. Yang saya pernah baca. 12 juta. Ya betul. Kosakata. Bermilion. Bahasa Inggris cuma 600.000. 600. Tidak sampai 1 juta. Bahasa Indonesia cuma 200.000. 200. Ya. Bayangkan, bandingkan kosakata dalam bahasa Indonesia 200.000 dibandingkan dengan 12 juta kosakata bahasa Arab. Betul. Lebih luas itu ke bahasa Allah. Maka itulah Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Baik, alhamdulillah sudah sangat jelas. Mohon maaf ya. Semoga manfaat. Semoga bermanfaat buat para pemirsa ya. Baik, kalau begitu kami persilahkan para pemirsa untuk berbuka puasa. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita di hari-hari akhir bulan Ramadan tahun ini ya. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat menyelesaikan puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Bisa mengkonfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Ya, barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya, di episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Syekh. Waalaikumsalam.